Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara soal pemain-pemain keturunan kita yang sedang dalam proses naturalisasi saat ini. Karena memang sudah dari beberapa pekan terakhir terus ya digaungkan bahkan oleh PSSI. Ketua Umum PSSI juga sudah mengatakan yang paling dekat adalah Justin Hubner, pemain berusia 20 tahun ini yang segera ya untuk diselesaikan tahap terakhir dia bersama di kepengurusan untuk pengambilan sumpah ya, karena harus tanda tangan juga dari presiden ya untuk mendapat kepres sebelum dia diambil sumpah dan alih federasi. Nah, banyak teman-teman juga yang bertanya kapan Bung Ropan ini ya, proses kan berjalan terus, sedangkan waktu yang terakhir untuk kita entry by name pengiriman nama-nama ke Piala Asia itu di Qatar tahun depan, karena kita tahu bersama di Piala Asia putaran final itu akan dimulai pada 10 ya Januari sampai dengan 10 Februari kalau nggak salah ya. Tepatnya memang kalau di jadwal itu di 12 Januari. Nah, kita akan bermain pada tanggal 15 Januari, akan langsung bertemu dengan Irak, kemudian tanggal 19 dengan Vietnam, dan terakhir kita ketemu dengan Jepang. Kita berada di grup D. Namun nama-nama pemain ini seperti yang saya sudah bilang sebelumnya kan kemungkinan masih bisa sekarang digodok oleh PSSI, akan dirilis langsung tapi semua lewat STY. Mungkin ada 27 pemain yang nantinya mungkin didaftarkan, ada 23 pemain. Nah, apakah Justin Hubner itu segera akan masuk? Itu kan yang menjadi pertanyaan banyak netizen, banyak penggemar sepak bola tim nasional Indonesia. Saya kemarin tuh coba untuk bisa menghubungi Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir untuk bisa menanyakan hal ini, karena ini juga ada sangkut paut dengan banyak netizen yang menitip kepada saya untuk bisa menanyakan kepada Pak Ketua sudah sejauh mana ya, karena kan itu terakhir 2 minggu lalu akan terjadi pada minggu kemarin. Nah, sekarang sudah masuk di minggu yang baru lagi. Nah, mudah-mudahan minggu ini tuh selesai tuh tahapan-tahapan dia untuk kemudian dia segera didaftarkan masuk di skuad Sintayong. Nah, bicara soal Justin Hubner ini yang ngebut. Pak Erick Thohir bilang kemarin kepada saya bahwa Justin yang sekarang lagi terus ya fokus konsentrasi. Jadi memang ada 3 nama belakangan yang menyusul kan. Sebelumnya juga bang sudah ada Jai Itzes, ada Nathan Cho, dan terakhir Ragnar. Tapi sekarang difokuskan dulu ke Justin. Untuk menyelamatkan Justin dia harus cepat masuk. Sambil di belakangnya akan ikut itu Jai Itzes ini dan juga dengan Nathan Cho. Nah, kalau dengan 2 nama ini yang terakhir berarti nama yang belakangan muncul Ragnar Oratmangun, walaupun Ragnar sudah datang ke Indonesia, sudah ketemu dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick, bahkan dia sudah ke Surabaya ikut menyaksikan pertandingan di sana. Tetapi mungkin Ragnar ini tidak akan secepat seperti yang dibayangkan, seperti yang diperkirakan bahwa dia akan ikut di dalam gerbong Justin Hubner, Jai Itzes, atau dengan Nathan Cho ya. Mungkin dia akan tahun depan ya, karena banyak juga yang berharap bagaimana apakah dia bisa ikut ke Piala Asia. Ketika saya mendapatkan keterangan dari Pak Erick ya, mungkin yang akan dipercepat sekarang adalah Justin dulu, itu prioritas utama Justin Hubner, karena kan tahapannya sudah masuk ke tahapan akhir ya, sudah bisa melewati DPR, sekarang tinggal tunggu kepres yang pengambilan sumpah. Sehingga Ragnar ini mungkin akan diproses pada tahun depan ya, akan menyusul pada tahun depan. Nah, Justin ada di depan ya, di pole position. Nah, kemudian di belakang dia baru ada Jai Itzes dan Nathan Cho. Nah, 3-3 ini adalah pemain belakang, kecuali Ragnar kan pemain di lini serang. Nah, Justin kita tahu bersama bisa bermain di bek tengah ya, udah pasti. Dan kalaupun itu tergantung dari STY mau ditaruh di mana, karena saya pikir menumpuk di tengah ya. Jai Itzes juga di tengah. Kecuali Nathan Cho ini bisa bermain di kiri. Di kiri juga agak menumpuk, karena di sana kan kita tahu ada Pratama, ada juga dengan Sain Patinama, terakhir ada Edo, sehingga ini banyak ya pemainnya ada di sektor kiri. Nah, Jai masih bisa didorong kalau memang dia masuk itu cepat, mungkin bisa bermain di gelandang bertahan, karena kita sekarang butuh gelandang ya untuk bisa masuk, untuk bisa membantu Mark Klok ada di sana ya, ada Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya tentunya, bahkan Sandi juga bisa didorong main di posisi gelandang bertahan. Tapi yang perlu diingat sini bahwa kita banyak di tengah, di pemain bek tengah ya, karena sebelumnya kan sudah ada Elkan, sudah ada Jordi, Rizky Ridho juga sudah ada. Sehingga dengan ada Jai dan Justin Hubner berarti itu sudah banyak sekali ya di belakang, bahkan bisa ada 5 pemain yang di belakang ya. Ditambah dengan saya bilang tadi dengan Jordi,
ada juga dengan Rizky dan dengan Elkan. Tapi ini oke, ya saya pikir sangat baik sehingga STY punya opsi untuk bisa memainkan pemain terutama di belakang ini sangat kuat untuk menghadapi Piala Asia. Tapi kita akan tunggu ya apakah minggu ini itu Yassin sudah oke, sudah masuk, karena sebelum tanggal 10 harus memang didaftarkan, makanya dikebut. Erik bilang ya kita doakan aja bersama proses-proses ini, tapi yang pasti diupayakan segera bahwa Yassin ini untuk masuk di gerbong awal, bergabung kalau diumumkan nanti nama-nama pemain untuk masuk dalam TC, karena akan ke Turki tim nasional kita untuk bersiap sana sebelum kita ke Qatar, dan Yassin sudah ikut di dalam sana. Nah, syukur-syukur itu dalam waktu dekat, dalam 2 minggu ini ke depan, itu sudah ada Jai ya bersama dengan Nathan Cho. Itu yang nantinya kita akan tunggu ya, apakah memungkinkan. Nah, Erik juga saya pikir berusaha, dibilang akan berusaha, tapi kalau menggaranti satu nama, Yassin oke, tapi masuk dengan gerbong selanjutnya untuk Jai dan Nathan ini, dia sedang berpacu, dia bilang, makanya kita dorong terus untuk bisa mendapatkan yang terbaik di antara pemain-pemain yang ada saat ini, paling tidak 3 dulu ini, ya. Kalau memang Ragnar tidak begitu memungkinkan, akan didorong pada tahun depan, tapi yang pasti Ragnar sudah oke, sudah siap untuk menjadi warga negara Indonesia dan bermain buat tim nasional. Itu yang paling penting kata Erik Thohir. Tapi sekarang yang ada dulu, yang paling dipercepat dan sekarang sudah berproses itu, karena untuk Nathan dan Jai itu sudah bisa masuk, sudah dari Kemenpora, sudah ke Kemenkumham, sekarang sudah ke DPR, tinggal tunggu nantinya. Nah, mudah-mudahan ya sebelum tanggal 10 itu mereka sudah bisa dipastikan. Tapi kita tunggu dulu ya, kita tunggu dulu dengan posisi dari Justin Hubner itu, karena itu yang paling penting. Jadi begitulah teman-teman ya, saya sudah mengikuti apa yang Anda sarankan kepada saya untuk menghubungi Pak Ketua, dan ya alhamdulillah Pak Ketua juga sudah menyambut dengan baik, merespon ketika saya coba untuk bisa mengontak beliau dan menanyakan sudah sejauh mana proses ini dan apalagi yang akan menyusul. Ya saya juga coba bagaimana dengan Tom Haye atau dengan Ilyas Alhaf, apakah ini mungkin itu tahun depan. Nah, kita akan bicara nanti di konten berikutnya untuk tahun depan itu siapa-siapa yang masuk, termasuk kiper-kiper. Saya juga coba untuk menanyakan bagaimana dengan kiper. Cyrus Margono, Emil Audero. Nah, itu belakangan. Dia bilang itu pasti akan ke sana. Tapi kita akan step by step kata ketua Pak Erik ini. Makanya kita akan nantikan saja ya untuk pemain-pemain yang saya sebut tadi, sambil menunggu pemain-pemain baru yang akan masuk pada tahun depan, karena ini memang harus tahapan demi tahapan yang harus dilalui ya, tidak mudah kata Pak Erik, memang perlu perjuangan, tapi kita doakan bersama untuk kepentingan bangsa dan negara ini, untuk kepentingan tim nasional yang lebih baik tentunya ke depan. Sampai dengan di sini dulu dengan saya Bung Ropan untuk berbicara dengan pemain-pemain keturunan ini yang akan segera masuk di gerbongnya STY untuk persiapan Piala Asia di Qatar. Ciao.